Kalau buat burayak sih bagusnya 0 sampai 10 hari itu kalau ada infusoria dikasih infusoria. Terus posisi air pun jangan dalam-dalam. Oh, posisi airnya nggak dalam ya? Gua nggak dalam. Paling ketinggian air gua pakai 4 jari. Ketinggian air 4 jari ya? 4 jari. Lanjut terus bro. 4 jari nanti setelah 10 hari padat banget. sampai 1 bulan tuh dia full kutil. Oh, 1 bulan tuh full kutil. Jadi 1 bulan full kutil, udah itu lanjut ke? kalau dia bisa makan casut, nah diselingin pakai casut. Oh. Sisanya gua tunggu dulu sampai 1 bulan kemudian dia masih ada yang mutasi bagus, gua lagi. Kalau emang dia udah nggak bisa buat ditunggu, ya kita rilis. Oh. Ini jambu orang. Hah? Jambu bro. Manis ya? Manis. Mantap. Gue pegang kamera. Lu gue kasih challenge lu. Nggak mau gua. Lu masih mau kerja sama gua nggak? Makan, habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nggak bisa semua. Mantap ya. Mantap ya. Lebih dari manis. Oke. Mas Robi mau kemana Mas Robi? Hah? Lu mau kemana lu? Ini gua aja udah jadi kameramen lu. Oh ya. Halo? Oleh Bray, kita lanjut ke part 2-nya. Hah? Ini kita ke farm. Semangat dikit Max dong ya Breeder. gua lu ngomongnya. Gua lagi makan, Bro. Oh, iya. Terus. Kita di farmnya Max Breeder ya, Bro. Bray, Di berapa, Bray? lu jangan itu dulu, gue lagi ngomong. Iya, boy. Kayaknya kayak gue kalau pas gue marah-marahin lu, gue lagi ngomong anjing. Iya. Oke, Bray, kita langsung aja ketemu sama ownernya Max Breeder ini. Oi, jangan deket-deket, Bro. Tahun dasar. Tahun. Langsung aja lah, cek it out, yuk. Oke, yuk. Lah ada. Gantian lu. Aduh. Ini kayaknya kalau gue lihat ada pintu rahasia nih. Ini pintu apa, Bray? Ini pintu kemana saja. Pintu kemana sih? Jangan-jangan pintu menuju dunia lain ya? Jadi kan gue buka, kita masuk ke dimensi yang berbeda lah. Ini yang kata lo jangan kaget kalau ke farm ini. Ini ada di farm keduanya Farm Max Breeder bro ya. Di sini tadinya ini sebenarnya ini kolam utama ya, karena jumlahnya lebih banyak dari yang permanen ya. Sebelum di sana kan kita di sini. Sebelumnya di sini. Jadi mau lihat isi dalamnya teman-teman jangan skip ya videonya ya. Yuk kita langsung masuk ke dimensi lain bro. Gue jadi deg-degan ini takut nggak bisa balik. Mas Ato sini jangan diem aja sama gua yuk. Sampurasun bahasa apa sih? Orang-orang Bali biasa ya. Sampurasun assalamualaikum. Kita kalau nuwun ya. Oh kulon nuwun. Sampurasun. Ternyata selain ikan cupang, si Farm Max Breeder ini juga dia bertani kelengkeng ya bro ya. Ini kalau ini masih dipakein sempak kelengkengnya bro ya. Nih ya, sempaknya yang jaring-jaring lagi bro. Ya nggak? Kerasnya nggak? Kelengkeng belum ada yang mateng bro. Pas lu datang abis. Nah ini kita lagi ada di. Ini kayaknya gue copot sendal aja deh. Ya bro, gue mending becek-becekan aja lah. Iyalah. Ini serius ini. Biar bersatu sama alam ya nggak? Gue sebenarnya kaki gue.
Gue ngonten serius, gue sukanya yang kayak gini. Emang gue selalu nyeker, gue tuh paling nggak betah pakai sendal bro ya. Tapi lo nggak ada bekas sendal kan? Nggak ada sih. Kaki lo, kaki. Biar kita menyatu sama alam ya. Emang bener-bener deh ini. Si Pak Mas ini nanam jagung juga, Bray. Walaupun cuma beberapa helai daun jagung ya, Bray ya. Salut lah pokoknya. Buat makan miku nanti. Dulu sekolah kuliah di pertanian kayaknya enggak? Enggak, dulu kebetulan sekolahnya di otomotif. Di otomotif. Tapi cara mendandani jagung. Oke, ini gua ada di farmnya Pak Max Breeder. Ini kolam utama sebenarnya, tapi sekarang jadi kolam kedua ya, karena dia kan udah tinggal di sana. Bray, ini yang di sini nih ikan apa aja nih? Masih Cooper lah, sama Masih jenis ini. Cooper ya. Sebelah mana yang kira-kira bisa disudang udah gede-gede, kira-kira gede gitu. Hah? Kenapa? Ikannya gak ada yang gede. Kolamnya banyak yang kosong. Kolamnya banyak yang kosong katanya, Bray. Kenapa kok nggak itu maksudnya? Biasanya gua kalau ngeliat Andi ini, Bray, dia ini orang yang nggak pernah telat ngebreed loh. Kolamnya selalu penuh. Ya, makanya Tapi tadi sekarang kok kosong. Gue bilang sama teman-teman, jangan kaget nanti kalau kesana. Sebenarnya kolam gue banyak yang kosong. Hampir 60% yang di sini kosong. Posisinya masih burayak, tapi di dalam gue udah siapin, udah ngebreed juga sih, ada beberapa pasang. Cukup lah kalau nantinya buat ngisi ini ya? buat ngisi ini semua. Karena kemarin emang waktu bulan puasa gue ngurangin aktivitas sebenarnya. Gue nggak breeding sama sekali. Makanya banyak yang kosong ya. Gue ngurangin aktivitas. Oke, Bray, kalau gua lihat di sini kayaknya lu apa? Pakainya juga seng, ya. Ini kenapa sih lu pakai seng? Kenapa nggak pakai selimut atau apa gitu? Kenapa lu pakai seng tuh? Ya sebenarnya di sini sih lebih stabil sih kalau buat ikan. Karena dia kebuka, tapi secara air hujan dia nggak masuk sebenarnya. Oh, emang berarti kolam outdoor ini karena gua lihat versinya kayak kolamnya si Aidan, bro ya. Jadi vulgar banget alias outdoor Iya. permanen ini kalau gue bilang outdoor permanen ya. Jadi nggak ada paranet dan lain-lain, bro ya. Tapi tetap ada penghijauan lah. Ada penghijauan lain di sini ya. Ini walaupun banyak ularnya. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya percaya nggak sih, Bre, kalau ini seng ini kalau misalkan emang dia terik panas terus hujan, dia ini agak stabil airnya atau kalau gue bilang sih dia nyimpen anget ya, bener nggak? Iya, sebenarnya buat ikan itu yang bagus suhunya dia di permukaannya dingin, tapi pas kita masukin tangan ke bawah dasar kolam itu dia agak anget. Agak anget ya. Nah, jadi berarti bener ya, bukan sekedar asumsi gua sama Petruk Beta kemarinnya, emang bener kalau seng ini dia nyimpen anget ya. Oh, di sini sih kan Cooper sebenarnya Mas. Tapi ini burayak. Burayak tapi ini umur berapa bulan, Bray? Ini umur berapa ya? Belum ada. Ini- Gua nuang pas awal bulan puasa. Ini apa nih? Ini Cooper Black Series atau Cooper Nemo Cooper atau apa? Ini nanti ditunggu lah. Oh, ditunggu ya. Ini gue mau lihat labelnya tapi nggak ada, Bro. Ada. Oh, ini yang ada labelnya. Gua nggak nama-namain. Oh, nggak ada ya. Ingat-ingat aja di sini. Nah, ini nih yang seru nih. Bray, ini gue mau nanya. Ini ikan bapaknya sampai kutil-kutilan gini, maksudnya Ya. gimana? Nih, bapaknya sampai apa? Sampai kutilan pas dia lagi, tapi masih dia berjuang keras untuk ngomong ya. Kenapa lo nggak angkat bapaknya di waktu dia masih bisa seger dan masih bisa show gitu, masih bisa dijual gitu? Kenapa nggak gitu? Ya itulah, kalau gue kadang kalau udah suka sama satu ikan, apalagi dia kalau buat breeding itu bagus, gue nggak jual. Nggak jual ya? Jadi- Tetap gue simpen sampai dia sejauh mana bisa produksi gitu kan. Terus gue mau tanya, Bro, ini kira-kira umur berapa ini? Indukan ini nih? Itu udah hampir 1 tahun. 1 tahun, Udah 4 kali jaga anak. udah 4 kali jaga anak, Berarti anak ya? kelima kali sama ini. Oke, di sini karena ikan-ikannya masih kecil, jadi gue nggak bisa shoot ikan-ikannya, Bro ya. Mungkin kita lebih ke materi aja ya ngobrolnya ya. Boleh, Oke, boleh. sini Mas Andi, kita ngobrol dulu materi ini. Jadi untuk apa? Supaya teman-teman tahu nih, kalau gue lihat soalnya kan banyak banget, lu breeding nih bisa hasilnya banyak banget. Ini satu induk kan? Satu induk. Satu induk bisa banyak banget lu, Bro, anaknya serius. Ya. Itu Alhamdulillah. pakannya apa sih supaya teman-teman di rumah itu hasilnya maksimal gitu kalau pas dia breeding gitu? Oh. Sebenarnya gini,
Kalau buat burayak sih bagusnya 0 sampai 10 hari itu kalau ada infusoria dikasih infusoria. Terus posisi air pun jangan dalam-dalam. Oh, posisi airnya nggak dalam ya? Gua nggak dalam. Paling air ya? ketinggian air gua pakai 4 jari. Ketinggian air 4 jari ya? 4 jari gua. Lanjut terus bro. 4 jari nanti setelah 10 hari padat banget, sampai 1 bulan tuh dia full kutir. Oh, 1 bulan tuh full kutir. Jadi 1 bulan full kutir, udah itu lanjut ke? kalau udah bisa makan casut, nah diselingin pakai casut. Oh, pakai casut ya. Tapi ini dari dulu ya, emang dari dulu di antara gua, Pipit sama Iwan, dia yang paling sukses untuk breeding itu bisa banyak-banyak bro. Masa Serius, serius. Gue kadang-kadang bengong kalau nyampe sini. Buset, ini satu indukan gitu. Itu satu indukan kemarin sih kisaran Tapi gue lihat kayaknya ada yang dikurangin ini kolamnya ya. enggak sama, Enggak, Teh? sama. Soalnya kok kayaknya makin sedikit gitu bro. Enggak, karena udah terbiasa lo ngeliat tempat lo yang luas. Jadi begitu ngeliat sini yang kecil, sedikit amat ya bro. Enggak sih. Tapi yang jelas sedikit juga kalau kita tekun mah itu ada hasilnya. Buktinya ya buktinya sekarang inilah ya. Ya, iya betul. Alhamdulillah. Terus Bray Andi. Jadi kalau sistem breedingnya yang Bray Andi gunain tuh apa? Gimana? Maksudnya sistem breedingnya itu untuk apa? Pakai cara penjodohan atau langsung gua breed aja nih, campurin aja apa gimana sih? Kalau gue sih terus terang nggak pakai penjodohan ya, karena kita kan harus memahami ikan kita nih. Ikan gue kalau umpamanya dijodohin, female-nya terlalu birahi, telurnya dia kebuang. Nah sayangnya di situ. Jadi kalau gue cuman gue siapin 1 minggu sebelum breeding, gue masukin ember, di situ gue istilah dimanjain lah ikan itu. Begitu mau breeding, udah ambil langsung cemplungin aja dua-duanya. Tapi posisinya malam. Kalau breed emang kondisinya malam ya? Yang bagus tuh malam ya? Ya, habis maghrib. Jadi kalau malam kan istilahnya kondisi ikan itu dia lebih tenang, gak terlalu agresif. Karena ikan juga itu dia punya jiwa manusiawi bro ya. Jadi istilahnya dia enggak. Jadi waktu malam-malam kan dia gelap nih. Begitu bangun pagi ikan punya jiwa manusiawi ada wanita cantik gitu kan. Nah, dia bersemangat tuh langsung bener. Makanya kalau yang jelas mungkin tujuannya supaya nggak terlalu stres ya. Iya, dia biar nggak terlalu agresif, jadi lebih tenang lah. Lebih tenang kalau kondisi malam. Terus sama lah. Jangan sering diintipin. Iya. Ngecek malam aja. Iya, orang juga kalau lagi week diintip malu. Bintitan. Gitu. Jadi sistem breedingnya itu nggak pakai penjodohan ya? Enggak, kalau gua enggak. Tapi seleksi tetap detail ya? Tetap detail. Paling nanti ya itu tadi seminggu sebelum di breed kita manjain lah ikan itu. Kita manjain dengan pakan-pakan terbaik. Dilus-lus dulu. Dilus, lu pijit supaya dia nulur ya? Pokoknya. Oke. Boleh lah triknya ya. Terus biasanya berapa bulan masuk ke ember, Bray? Kalau gua biasanya itu ikan di umur 2,5 bulan gua sortir, gua pilih yang ada prospek dia bakal bagus, gua pisahin. Maksudnya satu indukan gua pisahin satu indukan. Nah sisanya gua tunggu dulu sampai 1 bulan kemudian dia masih ada yang mutasi bagus, gua ambil lagi. Kalau emang dia udah nggak bisa buat ditunggu, ya kita rilis. Oh iya, jadi rilis ke rawa ya. Jadi yang kira-kira nggak masuk ke jadi gua nggak mau kategori grid lah ya. Ya, jadi gua nggak mau istilahnya gua nunggu yang nggak pasti. Jadi gua kosongin, gua breed lagi. Jadi lebih baik kita breed yang baru karena yang kita tunggu itu nggak pasti atau belum tentu pecah biasanya bro ya. Sama sih ya. Pekerjaan yang paling membosankan menunggu. Ya, sama. Apalagi kalau nunggu transferan ya. Kalau nggak masuk taunya BNR anjay. Oh iya, gue mau nanya Bray, sering nggak di BNR itu? Wah ya pastilah, ya bukan sering sih tapi pasti ada. Pasti ada yang BNR ya? Pasti ada yang BNR, mungkin ya itu dia posisi emang lagi nggak ada duit, atau dia duitnya buat keperluan lain, atau emang dia hanya sekedar ganggu jualan orang ya mungkin bisa. Terus langkah yang lo ambil untuk para BNR itu apa biasanya? Tetap gua konfirmasi dulu, maksudnya gua kasih maksudnya gue ingatin batas transfernya sekian sampai jam sekian. Nanti pun kalau udah sampai batas waktu transfer dia belum transfer, tetap gue tegur. Tapi kalau dia nggak ada respon, DM nggak dibaca atau segala macam, ya maaf, gue blokir. Oh gitu. Karena jadi
Itu ya untuk para BNR ya, lebih baik nggak usah ngebit lah ya. Iya, kalau ibaratnya emang di saat lo Udah menikmati aja lah lu pada lah. yang enggak gitu. Jangan. Maksudnya Enggak, gue serius ya, gue paling benci sama para BNR ya. Gue waktu itu pernah bro, gue pernah gue lagi lab ya, ngoceh itu ada kali gue 2 jam ya. Namanya kita lab kan, itu lab itu sebenarnya capek gitu ya, dan kita ngoceh itu kalau kita begitu ada yang ngebit dan itu kita udah seneng banget kan, alhamdulillah ikan gue laku gitu. Tapi untuk para BNR itu kadang kan apa ya, menggunakan alasan-alasan yang menurut gue nggak masuk di akal gitu. Bahkan alasan dia kadang nggak punya alasan, langsung tanpa konfirmasi gitu. Makanya gue bilang udah mending mati aja gitu. Serius. ya kalau emang apa posisi pas kita lagi lu lagi live ataupun gua lagi jualan di feed, kalau emang kondisi kita nggak memungkinkan buat beli ikan itu, ya lebih baik nggak usah mengganggu jualan. Iya, orang. intinya cukup nyimak aja lah. Iya, cukup nyimak lah. Dan sebenarnya live itu juga kan kita sering session tanya jawab, dan itu menurut gua itu salah satu ilmu yang untuk yang orang-orang nggak tahu gitu. Dan apalagi untuk dengan kita menyimak pun itu menurut gua, karena kalau gue sering ngadain GA juga, terus ya siapa tahu kalian beruntung kalau emang kita nggak ada dana atau emang kita budgetnya minim gitu ya, udah cukup nyimak aja, syukur-syukur lo dapet GA gitu ya. Jadi itu salah satu, gue nggak bisa ngomong dah para BNR lo ya. BNR gue mulus lo. Ampun ya. Jadi itu tadi, terus biasanya Bray, kalau indukan itu female itu lo breed berapa kali sih? Female gua breed sampai dia, kalau emang yang istilahnya emang female gua keep, nggak bakal gua kemana-manain. Gua breed sampai dia telurnya nggak ada lagi. Maksudnya udah nggak bisa ngisi telur, baru gua biarin aja. Maksud gua rawat sampai sejauh mana umurnya dia. Lu tapi nggak dirilis ya? Nggak. Kalau lu rilis, gua mau tanya rilisnya di mana biar gue yang ngambilin. Ya jadi kan buat diinget-inget lah. Dulu kita breed sama, ada nih ibunya ini, bapaknya ini gitu. Karena kalau namanya female kan nggak pasti dia tuh telur itu bagus, besoknya dia bagus lagi. Gitu. Tapi kalau gue lihat emang lu nggak ada ini bro ya, maksudnya nggak pakai apa label dan nggak pakai tanggal gitu. Tapi inget ya. Ingat, alhamdulillah. Inget ya. Tapi untuk induk-indukannya misal ini silangan dari ini nggak lupa ya? Nggak, karena mungkin kolamnya nggak banyak jadi nggak pusing ya. Kalau gua kan pusing ya. Iya pusing. Kadang kan gua sering lupa ingatan gua ini siapa gitu kan. Bangun tidur lupa istri. Saya di mana? Lupa istri, jangan. Insomnia ya. Oke, nanti tugas lu Mas Arif nanti apa? Oke lah, udah cukup ya. Cukup, nanti bosen lagi. Pokoknya nanti jangan lupa di follow Instagram Mas Soto. Ya. Sini dong. Sini nih, belah sini. Atau belah situ boleh deh. Belah sini Mas Soto. Jadi untuk teman-teman jangan lupa nanti di follow Instagramnya ya. Masih di hari yang sama, gua masih ada di Farm Max Breeder yang lokasinya tadi di daerah Beranti ya, atau daerah masuknya daerah Pesawaran, dekat bandara ini, Bro ya. Iya. Paling dari bandara itu berapa menit? 2 menit sampai bandara. Jadi kalau yang loncat. Loncat 2 menit. Emang secepat itu, Bro? Iya. Lo naik motor ke depan cuma 2 menit. Tuh ya, jadi untuk teman-teman yang dari Jakarta, kalau mau belanja ke sini boleh nggak ke sini langsung? Boleh. Boleh ya, tapi kan nggak mungkin di sini. Di sana ya. Nggak ada di sini. Tapi yang jelas mungkin sama sih kayak gue, mungkin konfirmasi dulu lah. Ya, takutnya kan kita nggak di rumah ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya Farm Max Breeder, apa bro? Ya, Max Breeder. Dan Instagramnya Mas Ato Farm_Max Breeder Aliansi. Farm underscore Max Breeder Aliansi ya. Nah jangan lupa di follow, terus di subscribe di channel YouTube apa? Robi Mesa. Robi Mesa, mantep banget. Lu udah subscribe YouTube gua belum lu? Udah ya? Dong. Iya. Oke, thank you banget tuh teman-teman. Mudah-mudahan kalian sukses terus bro ya. Doanya yang terbaik. Gua akhirin gitu aja. Tapi gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro ya. Oke. Mas Ato, thank you ya. Siap. Saya terus. Gantian nge-vlog ke farm gua lu. Kapan-kapan. Oke, thank you bro ya. Bye bye. Ini aja kamu
Bye.